Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Bahasan yang paling menarik di dunia persepedaan adalah power. Power ini terkadang diterjemahkan secara sederhana dengan istilah kekuatan dengkul. Tetapi istilah ini kadang-kadang membuat salah tafsir, seolah-olah power hanya dibangun oleh kekuatan otot. Memang, penafsiran itu terbentuk karena pesepeda beberapa dekade sebelumnya, sekitar tahun 1990-an ke bawah, lebih mengandalkan gear rasio besar dengan putaran lambat 60 hingga 65 rpm. Tetapi bahwa power besar akan dihasilkan oleh kekuatan otot yang tinggi mulai tersaingi dengan kemunculan Chris Froome atau Lance Armstrong yang mengayuh sepeda dengan rpm tinggi 90 hingga 100 rpm. Nah, mulailah kita bertanya-tanya, mana yang lebih efektif untuk meningkatkan power? Apakah cadence yang rendah ataukah cadence yang tinggi? Dan apakah itu benar-benar lebih efektif untuk setiap pesepeda? Cadence tinggi versus rendah. Power adalah hasil perkalian antara torsi dan cadence. Bersepeda dengan cadence yang rendah 60 hingga 80 rpm memiliki keuntungan dari segi pernafasan. Pesepeda lebih sedikit mengkonsumsi oksigen dibandingkan bersepeda dengan cadence yang tinggi 90 hingga 100 rpm untuk output daya yang sama. Tetapi bersepeda dengan cadence yang rendah menciptakan lebih banyak kelelahan neuromuskular, pengurangan pembersihan laktat, dan peningkatan ketergantungan pada serat otot yang bergerak cepat. Bersepeda dengan cadence yang tinggi 90 hingga 100 rpm, beberapa penelitian menemukan bahwa otot tidak terlalu lelah bila dibandingkan bersepeda dengan cadence rendah karena menggunakan lebih sedikit aktivasi otot. Tetapi cadence tinggi sangat menguras persediaan oksigen, bahkan di level output daya yang rendah, dan sangat menyiksa sistem kardiovaskular. Bersepeda dengan cadence yang rendah biasanya dilakukan oleh pesepeda yang memiliki otot yang kuat, tetapi kurang bagus dalam hal pernafasan. Sedangkan bersepeda dengan cadence yang tinggi biasanya dilakukan oleh pesepeda yang memiliki volume oksigen maksimum yang sangat tinggi, tetapi ototnya kurang tangguh. Cadence untuk sprinter. Pesepeda dengan spesialisasi sprinter biasanya lebih mengandalkan kekuatan otot, mengayuh sepeda dengan gear rasio besar dengan cadence yang rendah. Mengayuh sepeda dengan gear rasio yang besar lebih menjanjikan kecepatan, tetapi kecepatan penuh biasanya akan hadir di detik-detik terakhir balapan. Tetapi balapan tidak pernah terjadi hanya dalam durasi 1 hingga 2 menit. Bila pesepeda selalu menggunakan cadence rendah dari awal balapan, maka otot akan mengalami kelelahan. Dan pada saat dibutuhkan, saat mau mencapai finish, kaki sudah tidak berdaya lagi untuk memutar pedal. Untuk itu, pesepeda sprinter harus pintar menyimpan tenaga. Caranya dengan menggunakan cadence tinggi di awal perlombaan dan mengeluarkan jurus pamungkas di akhir perlombaan. Jadi sangat penting bagi pesepeda sprinter untuk melatih diri bersepeda dengan cadence tinggi. Latihlah bersepeda dengan cadence 90 hingga 100 rpm sampai kita merasa akrab dengan putaran yang tinggi ini. Cadence untuk pendaki. Sepeda jalan raya tidak selalu berurusan dengan jalan datar nan mulus saja, yang merupakan surga bagi pesepeda sprinter, tetapi juga menghadapi rute yang turun naik. Kondisi rute yang bervariasi ini dari sudut gradien akan dihadapi oleh peserta lomba General Classification seperti Tour de France atau Tour de Singkarak.
Bersepeda dengan kondisi jalur yang berbukit ini biasanya dilahap oleh pesepeda yang memiliki volume oksigen maksimum yang tinggi. Pesepeda biasanya memiliki badan yang tidak berotot dibandingkan sprinter. Memutar pedal dengan cadence yang tinggi memiliki batasan, yaitu gear ratio. Ketika mendaki, pesepeda bisa saja kehabisan stok gear rasio rendah. Kondisi ini akan memaksa pesepeda mengayuh dengan cadence yang rendah untuk menyelesaikan tanjakan. Dan ini artinya kecepatan akan menurun. Nah, bila pesepeda tidak mahir bersepeda dengan cadence rendah, pesepeda mungkin tidak dapat menghasilkan tenaga untuk waktu yang lama pada pendakian yang menentukan. Melatih otot untuk menjadi lebih tangguh pada cadence rendah dapat membantu mengatasi puncak tanjakan yang menguras tenaga. Melatih kekuatan neuromuskular sangat penting bagi pesepeda dengan jalur menanjak. Berlatih bersepeda 5 hingga 10 menit pada 75 hingga 85% dari FTP dengan cadence 50 hingga 60 rpm dengan gear rasio besar dapat membantu membangun fondasi kekuatan neuromuskular. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.